Indonesia hari ini dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, status itu tidak hadir dalam sekejap, melainkan proses sejarah panjang yang berlangsung lebih dari 1000 tahun. Masuknya Islam ke Nusantara bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi rangkaian interaksi global yang saling terhubung antara perdagangan, dakwah, budaya, dan politik. Dan semua hal ini membentuk wajah baru di peradaban Indonesia. Kisah ini dimulai sejak abad ke-7, ketika Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional. Sejak awal abad Masehi, wilayah yang kini disebut sebagai Indonesia berada tepat di jalur pelayaran besar yang menghubungkan antara Arab, India, Persia, dan China. Jalur ini tidak hanya menjadi tempat pertukaran rempah, sutra, emas, dan keramik, juga menjadi jalur masuknya agama, kebudayaan, dan gagasan-gagasan baru. Para pedagang Arab sudah mencapai pesisir Sumatera sejak abad ke-7, seperti tercatat dalam sumber-sumber Cina. Mereka membawa praktik hidup yang berbeda, jujur, disiplin, dan religius. Meskipun jumlahnya tidak banyak, kehadiran mereka menjadi titik awal terkikisnya kepercayaan yang lama dan membuka ruang bagi ajaran baru, yaitu Islam. Dalam konteks ini, masuknya Islam ke Indonesia tidak pernah terlepas dari peran pelabuhan-pelabuhan besar seperti Barus, Palembang, dan Pasai, hingga nantinya Gresik dan Demak. Pelabuhan menjadi gerbang utama interaksi, tempat para pedagang tinggal cukup lama untuk membangun hubungan sosial, menikah dengan perempuan lokal, bahkan membentuk komunitas kecil yang berpengaruh. Para sejarawan telah mencoba menjelaskan asal mula Islam di Indonesia melalui beberapa teori yang saling melengkapi. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang menyebutkan bahwa pedagang Muslim India menjadi penghubung utama Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Bukti berupa kemiripan batu nisan dan tradisi perdagangan mendukung teori ini. Namun, teori itu tidak berdiri sendiri. Teori Arab mengungkapkan bahwa Islam telah hadir jauh lebih awal, yakni sejak abad ke-7 Masehi. Catatan Cina tentang komunitas Arab Muslim di Sumatera menegaskan hal ini. Selain itu, banyak tradisi keagamaan di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab yang dominan di Timur Tengah, khususnya di wilayah Hadramaut atau Yaman saat ini. Di berbagai daerah, genealoginya pun menunjukkan keterhubungan dengan para ulama di sana. Sementara itu, teori Persia melihat jejak budaya Syiah dan tradisi tasawuf Persia dalam ritual masyarakat Sumatera Barat dan Bengkulu, seperti perayaan Tabut. Walaupun kontribusinya tidak dominan, ia menunjukkan bahwa Islamisasi Nusantara tidak bersifat tunggal, melainkan mosaik yang disusun dari berbagai macam pengaruh. Dengan demikian, bukan satu jalur, melainkan kombinasi dari jalur Arab, India, dan Persia yang secara simultan membentuk corak Islam di Nusantara. Meskipun catatan sejarah resmi tentang awal Islamisasi Nusantara tidak banyak, bukti-bukti arkeologis memberi gambaran kuat tentang keberadaan Muslim pada fase awal ini. Salah satu temuan terpenting adalah nisan Fatimah binti Maimun di tahun 1082 Masehi di lereng Gresik. Nisan ini menjadi salah satu bukti terawal keberadaan komunitas Muslim di Jawa Timur. Selain itu, catatan dinasti Tang menunjukkan bahwa pedagang Muslim sudah berada di Sumatera sejak abad ke-7. Berabad-abad kemudian, kerajaan Samudra Pasai di abad ke-13 muncul sebagai kerajaan Islam pertama yang memiliki struktur pemerintahan, sistem perdagangan, dan jaringan dakwah. Jika ditautkan, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang secara mendadak. Ia hadir secara perlahan, menetap, lalu berkembang secara organik. Keunikan Islamisasi Nusantara terletak pada caranya yang damai dan akomodatif. Tidak ada peperangan besar yang tercatat sebagai jalan masuk Islam. Yang ada justru proses kultural yang halus dan komunikatif. Para pedagang Muslim yang dikenal amanah dan jujur menjadi teladan. Masyarakat lokal yang tertarik dengan etika mereka perlahan menerima ajaran Islam. Dan juga banyak pedagang Muslim menikahi perempuan-perempuan lokal, terutama dari keluarga bangsawan. Perkawinan ini membentuk jaringan sosial baru yang memperkuat posisi Islam dalam masyarakat. Di lain sisi, para sufi memainkan peran yang sentral. Mereka menggunakan seni, musik, sastra, dan ritual-ritual yang disesuaikan dengan budaya lokal sehingga masyarakat merasa dekat, bukan terasingkan. Itulah sebabnya Islam mudah bersanding dengan budaya Melayu,
Jawa, Sunda, Bugis, Minang, hingga Maluku. Dan di Pulau Jawa, pesantren menjadi fondasi pendidikan Islam yang pertama. Sistem ini masih bertahan hingga hari ini, menunjukkan betapa kuatnya peran lembaga pendidikan dalam membentuk masyarakat Muslim. Penyebaran Islam di Jawa mencapai momentum penting pada abad ke-15 dan 16 Masehi melalui peran Wali Songo, 9 ulama sufi yang memiliki keahlian dan pendekatan berbeda. Mereka bukan hanya pendakwah, tetapi juga inovator budaya. Sunan Kalijaga memanfaatkan wayang, gamelan, dan seni ukir untuk memperkenalkan nilai-nilai tauhid tanpa berbenturan dengan budaya. Sedangkan Sunan Bonang menulis karya sastra sofistik yang memikat. Sunan Kudus mengajarkan toleransi dengan cara menyelaraskan dakwah dengan kondisi sosial saat ini. Dan kesembilan wali ini mencapai model Islam yang bersifat inklusif, damai, dan menyatu dengan budaya lokal, sehingga ajaran Islam diterima secara luas oleh masyarakat Jawa. Ketika Islam menguat di pesisir dan masyarakat mulai memeluknya, muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang memperluas pengaruh politik dan budaya Islamisasi. Samudra Pasai menjadi kerajaan pertama dan menjadi pusat perdagangan ulama dan intelektual Nusantara. Kesultanan Malaka kemudian tumbuh menjadi pusat Islam terbesar di Asia Tenggara, menjembatani penyebaran Islam ke berbagai wilayah termasuk Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Dan di Jawa, Kesultanan Demak menjadi simbol penting dari peralihan kekuasaan dari Majapahit. Dan di timur Indonesia, Ternate dan Tidore membawa Islam ke Maluku dan ke kawasan Nusa Tenggara. Dan juga di Makassar, ada satu kerajaan besar bernama Gua-Talo yang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Pulau Sulawesi. Pada periode ini, Islam tidak lagi sekedar ajaran, tetapi juga sistem pemerintahan, diplomasi, dan jaringan perdagangan internasional. Jika dilihat dari berbagai satu kesatuan narasi, terdapat berbagai alasan kuat mengapa Islam cepat mengakar di Nusantara. Pertama, ajarannya yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, sifatnya yang tidak memaksa perubahan budaya secara drastis. Dan yang ketiga, pendekatan para pedagang dan ulama yang santun dan adaptif. Dan yang terakhir, melemahnya kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha yang membuka ruang bagi tatanan sosial yang baru. Inilah rangkaian faktor yang saling berkaitan, membentuk gerakan penyebaran Islam yang alami dan tidak konfrontatif. Kehadiran Islam di Nusantara membawa perubahan besar yang mencakup berbagai aspek kehidupan, budaya, politik, pendidikan, ekonomi. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, namun dalam rentang beberapa abad. Islam telah membentuk corak baru yang menjadi fondasi peradaban Nusantara hingga era modern. Sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah kisah tentang pertemuan budaya, perjalanan dagang, kesabaran dakwah, dan dinamika politik. Ia bukan kisah kemenangan melalui peperangan, tetapi kemenangan melalui keteladanan, dialog, dan adaptasi budaya. Dari pelabuhan-pelabuhan kecil hingga istana para sultan, dari komunitas pedagang hingga jaringan ulama dan pesantren, Islam membentuk identitas baru Nusantara secara bertahap namun pasti. Kisah panjang inilah yang menjadi dasar mengapa Indonesia hari ini dapat berdiri sebagai negara dengan tradisi keislaman yang kuat, kaya budaya, dan tetap harmonis dengan sejarah lokalnya. Kalau kamu suka dengan video yang seperti ini, silakan subscribe dan komen kira-kira video apa lagi yang akan kita buat lainnya.